Damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Dirja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Selanjutnya izinkanlah kami sampaikan warta jemaat Minggu tanggal 18 Juli 2021. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat yang dibagikan. Yang kedua, pelaksanaan ibadah dan penundaan jadwal perjamuan kudus. Mendasari surat edaran Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan instruksi Bupati Cilacap nomor 16 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pencegahan COVID-19 di wilayah Kabupaten Cilacap, maka Majelis GKJ Addirja Adipala telah melakukan rapat terbatas tanggal 25 Juni 2021 yang memutuskan yang pertama, jemaat dihimbau untuk beribadah di rumah masing-masing, baik di Induk, Pantan Penggalang, Pantan Maos, Pantan Karangwangkal, sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, untuk pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus, baik di Induk maupun Pepantan, yang semula akan dilaksanakan tanggal 4 Juli 2021 dan 11 Juli 2021, ditunda dan akan dijadwal ulang. Yang ketiga, jemaat dihimbau tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang ketiga, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga yang terkasih, Bapak Bejo Utomo, Ayahanda Bapak Pendeta Sri Setyo Utomo SSI di Batu Retno Wonogiri pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat di Batu Retno Wonogiri. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta penghiburan. Yang keempat, penelitian GKJ digital. Berdasarkan surat dari Sinode GKJ nomor SK/2021/417 tanggal 24 Juni 2021 perihal pengantar penelitian GKJ digital yang kedua, maka jemaat dihimbau untuk mengisi kuesioner secara online melalui link yang dibagikan pada warta jemaat. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan digital yang dilakukan gereja dapat mewartakan kabar baik. Untuk itu, mohon partisipasi segenap jemaat. Yang kelima, informasi persembahan yang masuk tanggal 11 Juli 2021 dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat yang dibagikan. Yang keenam, pelayanan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Addirja Adipala akan melayani peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri saudari Devi Endah Novitasari, putri
Bapak Walgio dan Ibu Esther Adipala, dengan Saudara Eko Noviantoro, putra Bapak Suripto dan Ibu Siti Fatona, Yogyakarta, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Induk. Untuk itu mohon dukungan doa. Demikian warta jemaat hari ini Minggu tanggal 18 Juli 2021. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memasuki ibadah dalam suasana keheningan. Hari ini segenap jemaat Gereja Kristen Jawa Adreja Adipala merayakan syukur atas penyertaan Allah yang telah menuntun perjalanan hidup bersama sebagai gereja Tuhan. Kini Gereja Kristen Jawa Adreja Adipala memasuki usia yang ke-101 tahun. Sebuah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang penuh liku-liku, suka dan duka. Setiap peristiwa menjadi pengalaman iman yang sangat berharga, yang menuntun umatnya bertumbuh dalam hikmat Tuhan. Mari kita senantiasa mengingat sekaligus merayakan kasih pertolongan Tuhan di tengah gerejanya ini. Untuk mengawali ibadah pagi hari ini, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan yang kedua. Kita masuk rumahnya. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah syukur ulang tahun Gereja Kristen Jawa Adreja Adipala yang ke-101 tahun ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan jugalah yang memelihara kehidupan ini.
Kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana yang penuh sukacita saat ini, marilah kita menghayati panggilan hidup kita sebagai gereja Tuhan, di mana gereja Adipala saat ini merayakan ulang tahun yang ke-101. Mari kita nyatakan panggilan hidup kita dalam bergereja itu, dengan bersama kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 105, bait 1 dan 2, Gereja Bagai Bahtera. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk hidup bersama sebagai keluarga Allah. Namun kita pun mengakui bahwa yang sering terjadi, kita lebih gemar membangun tembok pemisah, sehingga tinggal dalam ruang keegoisan kita masing-masing. Sebagai gereja yang hidup dalam persekutuan, kita terpanggil untuk berjalan bersama
Namun, kadangkala kita lebih dikuasai keegoisan untuk berjalan sendiri-sendiri. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain jangan jalan terus. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk berani berkorban dalam cinta kasih. Namun tidak jarang kita takut untuk berkorban dan lebih memilih mengorbankan orang lain. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain jangan jalan terus. Iya Tuhan, kini Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala sudah memasuki usia 101 tahun. Sebagai gereja yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus, kedewasaan iman kiranya tercemin melalui pikiran, tutur kata, perasaan, dan tindakan kami. Ya Roh Kudus, teguhkanlah kehidupan persekutuan kami, agar kami semakin bertumbuh dan berbuah dalam cinta kasih Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 107, bait 1 dan 4. Satukanlah kami Tuhan. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara, kegelapan masih menyelimuti kehidupan di dunia ini. Banyak orang tinggal dan hidup dalam kegelapan. Namun Allah yang penuh kasih berkenan menerangi kehidupan ini. Di dalam Kristus, terang itu telah hadir di dunia. Barang siapa percaya kepada Kristus,
terang itu akan bercahaya dalam hidupnya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Ya Tuhan, kami bersyukur atas terang-Mu yang menyinari hidup kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam kita menyambut sabda Tuhan ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika Engkau memperkenankan kami untuk bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan dalam suasana sukacita oleh karena perayaan ulang tahun ke-101 GKJ Adireja Adipala saat ini, kami pun hendak menyambut sabda Tuhan yang akan selalu memberikan semangat kekuatan bagi kami umat-Mu untuk menjalankan panggilan pelayanan kami di tengah gereja, di tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami supaya sabda ini sungguh-sungguh bertumbuh dalam hidup kami semua. Dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan 13. Demikian sabda Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan.
Demikian sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema di dalam ibadah syukur ulang tahun GKJ Adirja Adipala yang ke-101 ini adalah berbagi di tengah pandemi. Saudaraku, sampai saat ini kita merasakan situasi yang begitu sulit akibat pandemi COVID-19 yang kurang lebih 1,5 tahun sudah melanda negara kita. Bahkan akhir-akhir ini kita merasakan kasus yang begitu luar biasa meningkat. Namun di tengah persoalan yang mencekik bangsa kita saat ini, kita bersyukur karena masih ada sebagian orang yang memiliki kepedulian serta tanggung jawab kemanusiaan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang muncul akibat pandemi ini. Di tengah masyarakat kita melihat ada gerakan-gerakan kepedulian, seperti halnya berbagi sembako, berbagi masker, membantu tenaga medis dengan menyediakan APD. Lalu juga ada gerakan mengupayakan tempat untuk isolasi mandiri dan sebagainya. Ini adalah tindakan yang luar biasa. Namun di lain pihak, kita juga melihat ada keprihatinan di tengah pandemi ini. Sikap dan tindakan sebagian orang yang justru kehilangan bela rasa serta kemanusiaan. Kita sering mendengar berita adanya bantuan kepada rakyat yang terdampak justru malah dikorupsi. Ada sebagian orang yang mencoba menyingkirkan bahkan mengasingkan saudara-saudaranya yang terpapar virus ini. Ada juga orang yang mencari keuntungan dengan menimbun obat-obatan yang justru menjadi hal yang sangat vital bagi para penderita. Dan yang terakhir, kita melihat adanya kekerasan yang terjadi akibat penyekatan di beberapa wilayah di negara kita. Pandemi saat ini menampilkan dua wajah manusia yang berbeda. Wajah yang penuh bela rasa dan berpihak pada kemanusiaan, sekaligus ada juga wajah manusia yang rakus, kejam, beringas, dan kehilangan kemanusiawiannya. Dalam situasi seperti ini, di manakah posisi gereja? Apa yang sudah dan akan dikerjakan gereja di tengah kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh orang banyak? Saudara-saudara, memang gereja itu terpanggil untuk selalu bersaksi di tengah kehidupan, terkhusus di masa pandemi saat ini. Gereja itu perlu menunjukkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Itu idealnya. Namun terkadang kita merasakan tidak sedikit juga gereja yang terjebak oleh situasi pandemi. Anggaran gereja mengalami defisit, persembahan berkurang, sumber daya jemaat atau sarana gereja yang tidak mendukung kebutuhan teknologi yang sekarang ini sangat dibutuhkan di masa pandemi. Itu semua menjadi persoalan yang sulit bagi gereja, terlebih jika gereja itu kecil. Jika harus menjawab panggilan kesaksian di tengah kesulitan akibat pandemi ini, tentu gereja akan berpikir, kami sendiri juga bermasalah. Lalu bagaimana kita bisa bertindak dalam kesaksian itu? Saudaraku, berbagi
itu terkadang selalu diukur dengan kemampuan serta segala sesuatu yang dimiliki, dan ternyata itu juga dirasakan oleh gereja. Seberapa banyak, seberapa jauh yang dimiliki oleh gereja, itu yang selalu menjadi ukuran dalam berbagi. Mari kita belajar dari kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang lebih tadi. Di situ kita bisa belajar beberapa nilai yang menjadi bahan refleksi sekaligus aksi bagi gereja, terkhusus GKJ Adireja Adipala yang saat ini merayakan ulang tahun. Apa yang harus dikerjakan di tengah pandemi ini? Poin pertama yang bisa kita renungkan bersama adalah membangun optimisme dalam menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, dalam teks tadi di situ kita melihat Yesus yang meminta kepada Filipus untuk mengupayakan kebutuhan perut puluhan ribu orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus saat itu. Kita menangkap bagaimana tanggapan Filipus atas permintaan Yesus tadi. Di situ Filipus terlihat sangat pesimis. Bekal yang dibawa oleh para murid bagi dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Tadi Filipus berkata, roti sebanyak 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Kalau kita rasakan perkataan Filipus ini ibarat sebuah retorika atau ucapan, tetapi ucapannya itu ucapan yang pesimis. Beda halnya dalam teks tadi muncul juga murid Yesus yang lain yang bernama Andreas. Di situ Andreas menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa ada seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan nampaknya 5 roti dan 2 ikan ini hendak diberikan kepada Yesus, tetapi Andreas juga berpikir, ini juga enggak mungkin mencukupi kebutuhan perut puluhan ribu orang tadi. Ada perbedaan antara Filipus dan Andreas, meskipun keduanya menunjukkan rasa pesimis. Kalau Filipus rasa pesimisnya itu hanya dalam bentuk perkataan, retorika. Jadi kalau Bapak Ibu menyaksikan di masa pandemi ini banyak orang-orang yang hanya berkata-kata, apalagi kalau kalimat-kalimat yang muncul dari mulut mereka itu bernada pesimis. Mereka hanya ngomong doang. Sedangkan Andreas, dia memang terkesan pesimis, tetapi ada semacam gerakan yang ditunjukkan. Dia mengusulkan ini ada 5 roti 2 ikan, tapi dia berpikir ini juga enggak cukup. Paling tidak sudah ada gerakan yang ditunjukkan oleh Andreas saat itu. Nah, saudara-saudara, inilah suasana pesimis yang dimiliki oleh para murid ketika Yesus meminta supaya mereka bertindak untuk memenuhi kebutuhan perut orang banyak tadi. Dan kita menyaksikan dalam teks tadi di mana Tuhan Yesus hadir dan berkarya membangun optimisme kepada para murid. Hanya dengan bekal 5 roti dan 2 ikan, di situ Yesus mengambil, mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya. Nampaknya teks ini ingin mendorong bahwa kehadiran Yesus, karya Yesus itu hendak menumbuhkan keyakinan, optimisme di tengah kesulitan yang sedang dirasakan. Dan itu poin pertama yang bisa direnungkan kita sebagai gereja, terutama umat jemaat GKJ Adipala.
Masa pandemi banyak orang yang mengalami rasa sikap yang pesimis. Namun bagaimana sekarang gereja terpanggil untuk membangun optimisme hidup itu? Punya semangat, punya daya juang yang harus dibagikan, terutama kepada mereka yang terdampak, para penderita, keluarga yang menjadi korban. Gereja mesti hadir dalam membangun optimisme di tengah masyarakat. Itulah poin pertama yang bisa kita pelajari. Lalu yang kedua, saudara-saudara, dalam teks tadi kita juga bisa menemukan sebuah nilai tentang rela di dalam memberi. Saudaraku, dalam teks ini tokoh yang sering kali luput kita lihat adalah kehadiran sosok anak kecil, di mana tadi yang punya 5 roti dan 2 ikan itu adalah seorang anak kecil. Jadi ini bukan kepunyaan para murid, ini punyanya anak kecil yang ada dalam rombongan orang banyak tadi. Kita bisa membayangkan seorang anak kecil yang merelakan bekal makanan yang dia miliki untuk diberikan kepada orang banyak. Kalau kita sandingkan, kita mungkin bisa sering mengamati, biasanya anak-anak kecil itu kalau disuruh berbagi itu susahnya minta ampun. Apalagi kalau itu barang yang dia sukai. Tetapi teks ini ingin menghadirkan bagaimana seorang anak yang masih kecil pun dia mau berbagi. Dia mau memberikan apa yang dia miliki supaya menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini perlu menjadi permenungan bagi gereja-gereja di masa pandemi juga, bahwasanya memberikan apa yang dimiliki itu adalah hal yang niscaya, keharusan, sebab itu bagian dari kesaksian gereja. Dan yang paling utama di sini adalah ketulusan hati. Gereja harus benar-benar tulus dalam memberikan apa yang dimilikinya supaya menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui kisah Yesus memberi makan 5.000 orang lebih tadi, kita belajar arti dari berbagi di tengah kesulitan yang ada. GKJ Adipala yang saat ini berulang tahun yang ke-101, dalam suasana syukur hendaknya selalu terpanggil untuk membangun optimisme di tengah kehidupan. Bangunlah keyakinan kepada Tuhan itu di tengah umat. Karena kita sadar bahwa sekarang ini pun banyak di antara saudara-saudara kita yang jatuh sakit karena terpapar virus ini. Kehadiran gereja yang selalu menyapa, memberikan suasana yang positif, membangun keyakinan bahwa mereka akan sembuh. Di sisi lain, bagi sebagian yang harus merelakan orang-orang yang dikasihi, tentu gereja pun mesti hadir, meyakinkan bahwa kehidupan masih berjalan dan ada hal baik yang harus dicapai di tengah kepedihan itu. Itulah optimisme. Di sisi lain, saudara-saudara, GKJ Adipala pun juga dapat belajar dari sosok anak kecil tadi yang mau berbagi dari apa yang dimilikinya. Tentu gerakan-gerakan seperti berbagi sembako, berbagi kebutuhan-kebutuhan yang saat ini sungguh sangat diperlukan oleh para korban, tentu sudah dikerjakan oleh gereja. Jangan berhenti di situ, teruslah dirawat. Kerjakan bagian-bagian yang lain yang bisa dilakukan oleh gereja. Dan yang paling utama yang bisa kita pelajari di sini, saudara-saudara, terkadang memberi kepada sesama dari kelebihan itu sangat mudah. Dan itu sering dikatakan tindakan berbagi. Karena kita punya, kita ada, maka kita memberi.
Tapi pernahkah kita berpikir, kita memberi kepada sesama dari kekurangan kita yang ada? Ketika gereja tidak memiliki, masihkah kita punya semangat, daya untuk mau berbagi itu? Saudaraku, memberi kepada sesama dari kekurangan yang kita miliki itu bukan lagi tindakan berbagi, tetapi itu adalah tindakan cinta kasih. Sama seperti Yesus yang selalu mengasihi manusia, berbela rasa pada manusia. Dan untuk itulah gereja hadir di dunia ini, menampilkan wajah Allah, wajah yang penuh belas kasih dan selalu berjuang bagi kemanusiaan. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Adirja Adipala. Selamat bertumbuh di dalam Kristus. Selamat membagi cinta kasih kepada sesama di tengah pandemi saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memakai kita semuanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan jemaat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang Tuhan, yang oleh surga tidak benar, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra-putranya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkitkan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syukur serta permohonan kita ke hadirat Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, atas setiap limpahan kasih setia yang Engkau berikan dalam hidup kami hari lepas hari. Di tengah situasi yang semakin menumbuhkan pesimis, kecemasan, ketakutan oleh karena pandemi COVID-19 yang belum usai ini, kami tetap bersyukur bahwasanya Tuhan menjaga kami, Tuhan memampukan kami semua. Dan di pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk bersekutu bersama dengan keluarga yang kami kasihi, menjalankan ibadah sebagai bentuk cinta kami kepada Tuhan. Dan bersama dengan itu, rasa syukur kami sebagai jemaat Tuhan, di mana gerejamu GKJ Adirja Adipala saat ini merayakan ulang tahun yang ke-101. Sebuah perjalanan yang sangat panjang. Ada banyak
peristiwa-peristiwa yang mengajarkan bagi kami jemaat Tuhan ini untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Setiap peristiwa mengajarkan kepada kami atas panggilan kami masing-masing dan serta tanggung jawab kami sebagai gereja Tuhan di tengah masyarakat. Kami serahkan perjalanan iman kami, peziarahan kami di tengah dunia ini. Gereja Tuhan GKJ Adirja Adipala dalam mengingat dan juga merayakan ulang tahun ini akan selalu menumbuhkan semangat yang baru bagi kami untuk selalu mengerjakan karya pelayanan kami. Tuhan mampukan majelis gereja di dalam menjalankan pelayanannya agar sekiranya Tuhan perlengkapi supaya majelis gereja melakukan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita dan kerendahan hati. Begitupun segenap jemaat Gereja Kristen Jawa Adirja Adipala untuk selalu membangun ikatan persaudaraan yang semakin hangat, membangun bela rasa kepedulian, terlebih di tengah masa yang sangat sulit saat ini. Kiranya Tuhan menyentuh hati kami jemaat-Mu untuk selalu memandang sesama dengan belas kasih. Kami selalu memperjuangkan kemanusiaan, sebab disitulah tanggung jawab dan panggilan hidup kami. Pakailah jemaat Tuhan di sini untuk selalu merayakan syukur itu dengan mau berbagi cinta kasih kepada sesama. Kami serahkan di tengah perayaan ulang tahun ini untuk kami umat-Mu selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Perjalanan gereja-Mu ini masih panjang. Tanggung jawab yang kami emban pun harus kami kerjakan bersama agar nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapa, kami secara khusus berdoa untuk Bapak Pendeta Sri Setio Utomo dan keluarga yang saat ini merasakan kepedihan karena harus berpisah dengan Bapak terkasih almarhum Bapak Bejo Utomo yang kemarin telah Tuhan panggil dan kini damai bersama-Mu di surga. Lawatlah keluarga ini, berikan penghiburan kekuatan untuk selalu bisa mengecap cinta kasih Tuhan di tengah kepedihan yang mereka rasakan. Dan sekiranya Bapak Pendeta Sri Setio dan keluarga akan selalu menyambut cinta kasih Tuhan dan selalu menjalankan karya pelayanannya di tengah jemaat GKJ Adirja Adipala dan juga di tengah masyarakat Adipala ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mereka berjuang dari sakit, penyakit yang saat ini mereka derita. Sebagian dari saudara kami yang terpapar virus COVID-19, baik mereka yang memulihkan kesehatannya di rumah ataupun mereka yang saat ini harus berjuang dalam proses pemulihan di rumah sakit, Tuhan berkenan mengasihani mereka. Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk selalu memiliki semangat dan daya juang mengalahkan penyakit yang saat ini mendera tubuh mereka. Kami serahkan saudara kami terkasih Ibu Susanto dan Saudara Kristi, Ibu Darso, Bapak Puniti, Bapak Wardoyo, dan keluarga Bapak Robert. Kepada merekalah kami memohon agar Tuhan yang selalu mengiringi kehidupan mereka hari lepas hari untuk dapat bisa kembali sembuh, berkarya, dan juga bersekutu bersama kami di gereja-Mu ini. Dan kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang lain
yang juga sakit ataupun memiliki pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan lawat dan Tuhan kuatkan mereka semua. Ya Allah, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang saat ini kami sungguh prihatin dengan kasus yang begitu tingginya atas pandemi yang kami alami. Tuhan, mampukan para pemimpin kami supaya mereka bijak dalam menetapkan aturan-aturan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Tuhan, kuatkan aparat keamanan, tenaga medis di mana mereka yang bekerja di lapangan. Tuhan, beri keteguhan hati supaya mereka menjalankan tanggung jawabnya ini dengan penuh sukacita. Di sisi lain, Tuhan juga selalu mengingatkan warga masyarakat Indonesia agar kami pun juga ikut terlibat bertindak bersama dengan pemerintah dalam rangka memutus penyebaran virus ini. Kami rindu agar suasana kembali normal. Dan di balik itu semua, kami pun harus bertindak bersama. Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Tolonglah bangsa ini, supaya kami bisa melalui badai kepedihan yang kami rasakan bersama. Inilah seruan doa kami, ya Allah. Ungkapan syukur kami, serta permohonan kami yang semuanya hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong kami yang setia. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ucapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam wujud persembahan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur 126 ayat 3, ayat 5-6, yang demikian sabda firman Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menghaturkan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkaulah sang sumber berkat dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan ketika hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami atas ulang tahun gereja kami yang ke-101 tahun. Bapa di sorga, di tengah sukacita kami pun menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan syukur, persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan pengadaan tanah. Kiranya Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan yang kami haturkan ini Tuhan boleh kami pakai untuk melayani jemaat Tuhan, terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Ke dalam tangan kasih kuasa-Mu kami menyerahkan hamba-Mu yang mengelola persembahan, biarlah hikmat-Mu sendiri yang senantiasa memimpinnya. Dan kami senantiasa memohonkan berkat berupa rezeki bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah pekerjaan kami ya Bapa, sehingga boleh mendatangkan rezeki bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur jika kami boleh mengakhiri ibadah ini, dan biarlah ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami haturkan persembahan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasehatkan kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kami mau hidup bersama Tuhan dalam kesatuan. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kami akan membangun kehangatan dalam persekutuan, sebab kami adalah keluarga Allah. Berjuanglah terus bersama Tuhan, wartakanlah kabar sukacita kepada dunia. Janganlah takut dan gentar, dan ketahuilah Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 185 bait 1, 3, dan 5. Tuhan mengutus kita. Dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dalam terluka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang,
Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan melanjutkan perjalanan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2. Tuhan Allah beserta engkau.